Anies Baswedan memang paling jago untuk memoles wajahnya. Sayangnya, seringkali usaha memoles itu berubah jadi celah bagi Anies karena meninggalkan masalah di DKI Jakarta. Yang begini mau jadi presiden? Bobrok. Anies ninggalin warisan masalah, Jakpro yang tangani JIS dan Formula E terlilit utang, gini mau nyapres? Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel TV Jurnal. Badan usaha milik daerah milik Pemprov DKI Jakarta PT Jakpro jadi sorotan. Pegiat media sosial, Rudy Valinka, mengungkapkan bahwa PT Jakpro mempunyai banyak utang kasus mulai dari Formula E hingga pembangunan JIS. Selain Formula E dan JIS, Jakpro juga bermasalah dalam penjualan ruko-ruko serta revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Bahkan, permasalahan terkait revitalisasi tim telah diperkarakan, sehingga ia meminta agar pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, melakukan forensik audit kepada manajemen salah satu perusahaan BUMD itu, karena kebocoran uang diperkirakan bernilai fantastis. Sebelumnya, Heru Budi menanggapi tentang Jakpro yang terbukti terlibat dalam kong-kali-kong proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki tahap 3 yang dijalankan pada era Anies Baswedan. Heru Budi mengatakan permasalahan tentang keterlibatan Jakpro akan dibahas lebih lanjut di internal Pemprov DKI Jakarta. Nanti akan dibahas di internal kami, ucapnya saat ditemui di gedung DPRD DKI Kamis 20 Juli 2023. Lebih lanjut, evaluasi Jakpro secara menyeluruh akan dilakukan sehingga kedepannya tidak ada kembali kasus serupa. Memang terbaru, adanya temuan BPK yang menyatakan bahwa PT Jakpro selaku penyelenggara harus menyerahkan uang tambahan yang dibayarkan sebagai komitmen fee. Dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2021, BPK menyebutkan PT Jakpro melakukan renegosiasi dengan pihak Formula E Operation sehingga total komitmen fee yang harus dibayarkan sebesar 36 juta pound sterling. Namun Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sudah membayar komitmen fee sebesar 31 juta pound sterling. Sementara sisa kewajiban komitmen fee sebesar 5 juta pound sterling atau setara 90,7 miliar akan dibayar oleh PT Jakpro di tahun ketiga dengan dana non-APBD. Beginilah kebohongan yang terjadi jika semua dikerjakan di bawah naungan Anies. Semuanya berantakan. Bisa jadi masih banyak pertanyaan yang muncul berkaitan dengan banyaknya masalah ini. Yang jelas banyaknya hutang ini membuktikan bahwa ada masalah dalam sistem kerja di Pemprov DKI Jakarta, khususnya Jakpro di zaman gubernur yang lengser Oktober lalu. Ini catatan penting karena Jakpro mempunyai banyak proyek besar di DKI Jakarta. Bisa saja proyek-proyek sebesar itu bermasalah, kan? Tanda-tandanya sih memang ada. Ada JIS yang sampai sekarang belum pernah dipakai untuk pertandingan sepak bola resmi. Pagar tribun penonton pun rubuh ketika pertama kali digunakan untuk pertandingan persahabatan. Sistem keamanan dan penonton pun dipertanyakan sehingga JIS dianggap belum bisa memenuhi standar FIFA. Bukankah JIS dibangun dengan dana besar? Mengapa kualitasnya tidak sesuai harganya? Yang paling fenomenal tentu saja penyelenggaraan Formula E. Ajang internasional yang disebut sukses luar biasa serta meraih untung besar ini. Sampai sekarang belum ada laporannya. Balapannya sendiri sudah selesai sejak bulan Juni 2022, tetapi laporannya tidak kunjung selesai. Kalau sukses dan untung besar pasti laporan juga tidak susah, kan? Dari sini saja sudah ada indikasi korupsi. Mengapa KPK tidak segera bertindak? Permasalahan di dua proyek besar itu semakin menegaskan bahwa kinerja Jakpro memang buruk. Carut marut utang piutang hanyalah satu di antaranya. Rasanya perlu audit berbagai proyek Jakpro secara seksama agar semua jelas dan tidak digunakan sebagai ajang pemoles diri mantan gubernur yang sedang sibuk safari politik. Jakpro tentu bingung, warga pusing tujuh keliling karena duit entah dibuat apa. Anies tidak mau tahu karena sedang tebar pesona keliling Indonesia. Jangan harap Anies bakal respon apalagi menyelesaikan masalah ini. Heru Budi juga enggan terlibat dalam polemik ini. Tapi Heru mau nggak mau harus mengusut masalah ini agar duit yang entah dikemanakan itu bisa diusut dan kejadian semacam ini tidak akan terulang lagi. Jadi bagaimana menurut Anda?